Seboros apa lu pakai kris? Aduh, set brengsek banget itu. Kalau belanja apa pakai QRIS tuh gua nggak nyadar, Bre. Kayak aduh set, gua ngerasa kredit gua banyak gitu kalau pakai QRIS. Ya. Simpel aja lah ya. Kalau gua tuh orangnya simpel dan gak mau ribet. Jadi tuh kayak misal, aduh Bray, gua malas buat bawa duit, Bray. Udahlah, nih ada QRIS lah, udah simpel. Kayak mau jajan cilok, kan sekarang tukang cilok modern juga kan, di kacanya tuh udah ada stiker kris ya, tinggal di scan doang, gila. Berarti lu secara nggak langsung bilang lu banyak duit. Amin gitu. Amin. Halo semuanya. Oke guys, hello sahabat Banten Podcast dimanapun berada, mau pagi, siang, malam, lo terserah nontonnya kapan lah. Kali ini gue lagi bareng sama teman-teman gue nih. Coba deh kenalin dulu dah nih teman-teman berempat nih. Coba dari yang pojok paling kiri dulu dah. Coba. Oke, halo semua, kenalin nama gue Syifa Yunibilani atau biasa dipanggil Sipyun. Lanjut gue ya, halo semuanya, gue Alen. Halo, nama aku Salwa, panggil aku Salwa. Bro, nama gue Dennis nih bro, lu bisa panggil gue Nis, oke lah. Orang Tangerang. Ini enggak perkenalan diri. Belum ya. Nama gue Mahdi Reza Zulfani, bisa dipanggil Mahdi, bisa dipanggil Reza gitu. Halo Reza. Halo, kayak belum kenal ya. Oke, sebelum masuk ke topik gitu ya, nih kira-kira dari keempat teman gue nih apa kesibukannya gitu kan, mungkin dilihat nih ada sobat BUMN situ kan, ada apa di situ kan. Nah, coba dari pojok kiri dulu deh. Duh, gue lagi. Mungkin kalau sekarang ya kegiatan gue tuh lagi emang difokusin ke acara Harbuk Press yang collab sama Persona TVP ya, Tirta Visual Production. Nah di situ tuh kita tuh banyak apa sih kegiatan-kegiatannya, dari pameran, terus ada pameran, terus ada seminar, terus ada kayak kita tuh ngejual buku-buku dengan diskon yang lumayan besar sih. Jadi kayak jangan lupa datang sih, itu dari 13 sampai 19 Mei. Promosi ya, promosi. Iya, promosi. Kali aja ada yang gabut di Sintang, datang aja. Lanjut. Gue nggak ada kesibukan yang gimana sih, paling cuma ya udah jadi mahasiswa yang tugas-tugas doang, kejar deadline kayak gitu, sama udah lagi nggak aktif banget panitia juga, jadi lagi chill gitu, lagi chill. Tapi tugas banyak. Kupu-kupu lagi kupu-kupu. Tugas. Gak usah ditanya deh kalau tugas. Kayaknya sensitif banget ya tugas tuh. Iya, udah. Oke, lanjut. Kalau aku sama kayak Alen tadi lagi sibuk sama aja kayak deadline tugas gitu. Tar dulu nih, ini kamera ada banyak. Lihat ke situ tuh. Oke. Terus pernah podcast. Aku juga lagi sibuk ini jadi panitia di event Fold Cup. Jadi buat kalian yang anak SMA boleh ikutan event Fold Cup ya, oke? Oke, kalau kesibukan gue sekarang tuh ya kayak ngerjain tugas-tugas aja lah kuliah gitu. Terus sambil nyambi jadi joki. Joki apa? Joki Mobile Legends kan bro. Nah lu kalau mau joki Mobile Legends langsung sama gue aja. Karena gue tuh pernah lolos trial di MPL dan ya pokoknya gitulah. Nah lu yang cupu-cupu nih yang ranknya di bawah, lu langsung aja dah PM gue. Pak, berarti kalau Dennis gak masuk joki Pak. Iya Pak, tuh Pak Isan. Udah. Bukan sakit Pak, lagi joki, mampus tawan lu. Pokoknya ngomongin ke tadi kan tugas-tugas ya. Nah, nanti ini kan pada berkecimpung di di media sosial gitu. Lu juga kan promosi-promosi gitu kan, bisa lewat sini kan. Itu berarti kita nih kayak udah masuk ke ini belum sih digitalisasi gitu tuh. Banget udah masuk kan. Kita maksudnya sebagai mahasiswa tuh apa-apa tuh sekarang tuh serba digital gitu tuh. Kayak yang dulu misalkan kita ngirim tugas cuman harus ditulis, harus kita nyamperin dosennya. Sekarang tuh kita cuman PDF lah atau apa gitu. Maksudnya contoh kecil kan di situ gitu, kita sebagai mahasiswa gitu kan. Menurut lu pada deh gitu, digitalisasi itu apa gitu? Digitalisasi itu sebenarnya apa sih pengertiannya gitu menurut lu pada gitu? Dari tadi kan dari pojok kiri udah, pojok kanan dulu deh. Oke, menurut gue
ya digitalisasi itu kayak bertujuan kayak buat ningkatin efisiensi lo pada. Kayak kan nih kayak lu dulu tuh kayak mau main nih sama teman kan ya. Kalau punya WA tuh nggak punya teman. Jadi susah ngabarin. Nah sekarang tuh kayak gampang banget, kayak ada WhatsApp. Nah lu tinggal chat, bro lu di mana nih bro, gue di posisi gitu kan. Gas langsung gas. Tongkrongan. Ya kayak gitu lah kurang lebih lah. Gila. Oke, berarti mungkin bisa diambil kalau lu tuh digitalisasi itu kayak mempermudah pertemanan gitu. Kayak yang tadinya lu harus Denis harus gitu lo. Sekarang cuma tinggal telepon WA, "Woi, gue di depan nih," gitu kan. Dengan adanya digitalisasi itu mungkin kan. Nah, kalau dari sebelah Denis nih, Salwa nih. Bener kata Denis ya, kayak digitalisasi itu kayak bikin kita gampang segala sesuatu, kayak udah digitalisasi tuh bikin kita kalau kita mau kemana-mana gitu tinggal udah teknologi kita memanfaatkan teknologi itu sih. Jadi untuk segi transportasi gitu ya. Transportasi. Kalau ada digitalisasi itu makin yang tadinya kita apa ojek itu harus nunggu gitu atau kayak nyamperin gitu. Ini Gojek yang nyamperin kan gitu kan. Dari Halen coba nih apa nih digitalisasi menurut Halen apa nih? Dari yang nganggur ini apa nih maksudnya? Anjir. Aduh. Apa ya kalau gua paling yang gak kerasa banget itu emang dari segi media sosial kan, media sosial apalagi sekarang umur kita semuanya udah pakai IG, udah pakai TikTok Instagram, kayak gitu. Terus sekarang juga konten. Iya, konten, emang udah konten semuanya juga bikin konten mulu tiap hari e-com juga kan sama kayak gitu. Terus yang pokoknya apa-apa tuh segala informasi tuh pasti lihatnya dari IG dulu kan yang FYP pasti langsung kayak anjir ini FYP langsung diinformasi gitu kan. Langsung informasi dari situ dulu gitu. Terus ya udah paling buat keseharian juga hiburannya tuh emang dari situ udah dari apa-apa ke situ gitu ya. Iya. Dari anak BUMN nih coba. Aduh stop panggil tapi amin. Biasa gue juga pengen ke situ soalnya. Mungkin gue mau lebih nambahin gitu yang tadi lu jelasin tentang di akademik gitu ya. Kalau dulu kan kayak kita ngerjain tugas tuh kayak harus nulis, belum kalau misalkan kertas atau pensil pulpennya habis tengah malam itu sumpah itu susah banget nyari fotokopi buku kalau nggak toko buka. Iya dimarahin mama, ngapain sih malam-malam kenapa nggak disiapin? Ya nggak tahu ya kalau misalkan pulpennya nanti habis gitu. Terus tuh deh kayak susah kalau zaman dulu tuh juga kayak yang lu bilang kalau ngumpulin tuh harus ke sekolah kayak gitu sih. Terus kalau sekarang tuh kayak cuman duduk cantik, siapin kopi, buka laptop, ngetik-ngetik, selesai, masukin drive, kumpulin udah. Kayak segampang itu. Yang penting ada wifi. Iya, yang penting ada wifi. Tapi minusnya nggak bisa nggak bisa lepas dari internet ya gitu. Iya sih gitu. Mungkin kan kayak sekarang mungkin kayak KTP udah online gitu, terus kayak pembuatan SIM juga kan kadang-kadang sudah online, bayar tilang online gitu. Nih nggak tahu nih kalau pembuatan SIM ya. Kalau pembuatan SIM kan harus ke tapi ada aplikasinya loh. Ada aplikasinya kan. Gitu loh. Iya, KTP udah online gitu. Tapi lo kalau mau daftar apa-apa harus ada fotokopiannya. Udah pokoknya. Udah online. Nah, berarti itu mungkin kemudian dari digitalisasi gitu ya. Digitalisasi tapi sederhananya lah gitu. Berarti digitalisasi itu kan keren juga gitu kan. Keren banget sih. Apa nih menurut dulu pada berempat nih hal yang keren dari digitalisasi ini apa? Dari tadi itu udah dari sini dulu. Oke, dari aku sebagai seseorang yang mager ya, bukan males. Oke, konteksnya males nih. Mager. Terus gue juga orang yang nggak bisa bawa motor kan. Terus kayak kalau mau makan juga gak ada makan di rumah. Udah tinggal kita buka HP, buka aplikasi, tinggal pesen GoFood. Tinggal tunggu beberapa menit Kak. Oke, kita tunggu langsung ada makanan. Jadi nggak usah kita jalan kemana panas-panasnya itu nggak perlu ya. Jadi kita tinggal pesan aja udah deh. Oh, GoFood, Shopee Food, sebutin ya semuanya. Biasa atau built-in ke sini kan. Kalau gue di kos tuh ya, gue kan kadang susahnya tuh gue kan kos sendiri. Nah terus motor gak ada. Beli gas susah anjir, beli galon susah. Jadi gue ya udah salah satunya GoFood ya. Abang-abang gojol udah enak banget gitu. Selain GoFood deh, kayak
sistem pembayaran. Sekarang ada Kris yang suka pakai Kris nih. Gue. Nah, gimana tuh Kris menurut Kris Piun abadi. gimana? Iya. Kalau menurut gue sangat memudahkan sekali ya. Gue kan orangnya emang kayak narik duit tuh kayak males gitu nggak sih, kayak lu harus ke ATM terus kayak masukin pin nunggu lama kan, ada ngantri gitu iya. Belum kalau misalnya ATM error harus nyari ke tempat lain, supaya itu males banget. Terus sekarang ada Kris kayak itu memudahkan banget, kayak gue tinggal ngeluarin HP, scan, masukin pin, bayar. Terus kadang juga dari sistem pembayar itu suka ada promo-promo gitu kan? Jadi kayak wah. Tapi yang bikin panik tuh kan kalau mau Kris udah dibayar cuman nggak bisa gitu. Iya, nggak ada sinyal, sumpah itu gue nangis sih. Udah nggak bawa cash. Nggak ada sinyal buat bayar. Tapi pada nyadar gak Kris itu bikin apa ya, makin boros gitu tuh. Betul sih. Emang benar banget. Kayak lo scan nggak tahu tuh nggak sadar lo ngeluarin itu berapa. Kan kalau kita cash tuh kayak kita lihat nih dompet kita, oh ya nggak deh, uang gue sisa 50 gitu kan, gue nggak mau jajan dulu. Tapi kalau kan Kris kan kita malas ya lihat saldo, takut kan, terus kita Kris udah habis, takut gitu. Boros apa lu pakai Kris? Aduh, set brengsek banget itu. Kalau belanja apa pakai QRIS tuh gue nggak nyadar, Bre. Kayak aduh set, gue ngerasa kredit gue banyak gitu. Iya, benar. Ya, simpel aja lah ya. Kalau gue tuh orangnya simpel dan gak mau ribet. Jadi tuh kayak misal, aduh Bray, gue malas buat bawa duit Bray. Udah lah, nih ada QRIS lah, udah simpel. Kayak mau jajan cilok, kan sekarang tukang cilok modern juga kan, di kacanya udah ada stiker Kris ya, tinggal di scan doang, gila. Berarti lu secara nggak langsung bilang lu banyak duit. Amin. Orang pajak. Waduh. Kan udah punya NPWP dia. Iya. Kris gimana? Kris menurut tadi apa kita ngomongin apa sih? Oh, seboros apa lo pakai Kris? Aduh, jangan ditanya sih. Tiba-tiba berapa pengeluaran per hari lo kalau pakai Kris? Aduh, itu mah nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak mau nggak mau dihitung, soalnya takut. Iya, nggak usah dihitung lah, lebih baik nggak usah dihitung gitu. Soalnya gue pernah ada 500.000 sehari habis pakai Kris. Gue pernah kayak gitu. 500.000. Kayak padahal tuh baru ditransfer 2 hari kemudian habis. Saldo tidak mencukupi. Ini saldo gue kemana ini? Buat apa aja? Barang yang nggak ada di rumah gue. Iya, biasanya gue habis di makanan. Iya kan, barang nggak ada. Iya, tadi habis BAB kan kebuang tuh kan. Aduh. Udah beli dibuang kan mubazir kan. Makanya. Kayak lu tuh nanti ujung-ujungnya kayak nyesel. Kenapa gue beli iya, ini ya? Kenapa gue nggak beli ini gitu tuh? Harusnya nggak beli ini. Penyesalan gitu. selalu datang di akhir. Iya. Kalau di awal apa? Pendaftaran. Mungkin apa ya, minusnya di situ gitu. Jadi kita nganggap duit kita masih banyak gitu. Soalnya gue pernah nganggap duit gue masih banyak, pas bayar gue waktu itu ini built-in juga nih, kopi kenangan kalau mau masuk, misalkan kopi kenangan, bukan kopi kenangan, pesan itu udah dibuat sama itunya udah masuk struk. Terus habis anjir. Malu. Itu gimana itu bayarnya? Kan itu sama doi gue jadinya dibayar. Kayaknya itu mah ini ya sengaja. Gitu ya, mungkin itulah minusnya pakai Kris gitu, jadi tidak bisa mengira-ngira gitu di ini udah berapa gitu. Itu kan masuk ke salah satu tantangan dan masalah gitu tuh kan. Nah, kita itu Kris mungkin dari sistem pembayaran. Kita balik ke tadi AI kan. Nah, banyak kayak pekerjaan itu udah karena kita apa-apa AI gitu. Kan pekerjaan banyak yang diganti sama AI gitu, kayak desain grafis atau sekarang apalah gitu. Nah, menurut lo apa sih yang kerjaan yang udah bisa digantiin sama AI? Ya, kerjaan yang paling kesian sih itu customer service ya. Aduh, sumpah kesian banget. Ya gimana ya, sekarang tuh kan kalau misalnya kan di beranda IG kan tuh kalau mau beli barang-barang tuh kayak kan ditantumin link WA nih. Nah, misalnya kan kalau saya mau beli, nah itu botnya langsung jawab di bawah 5 detik. Nah, itu kan kayak menggeser banget. Itu nggak sih manusia-manusia yang bekerja ya kayak gitulah pokoknya. Jadi tapi seefektif apa chatbot ngebales itu? Menurut gua sih ada efektif gak efektifnya ya. Kalau efektifnya tuh balasnya cepet, efisien waktu. Nah, kalau nggak efektifnya tuh kayak kurang lah, kayak pertanyaan kita tuh nggak kejawab lebih iya gitu. Kan? Iya. Orang gua pernah kok ini produknya ada Kak, terus dia jawabnya apa gitu, ada yang kayak gitu. Tuh, terus dari lu nih apa coba?
Dari gue sih ini ya, kalau kalian kan ada tuh tempat makan yang sekarang nggak langsung ke kasir tapi pakai ini loh, apa sih, mesin gitu, jadi kita tinggal touch aja, jadi udah tinggal keluar struk. Kalau kita pakai kris juga udah, kita tinggal tunggu doang, jadi udah gitu gampang banget. Kayak drive thru gitu nggak sih? Iya, terus juga tapi di yang mesin kita tinggal pencet mau ayam ini tinggal pencet. Tapi ini dari anak ini BUMN kerasa, ini kayak kerasa banget, udah batin banget kayaknya apa namanya, lo suka ngedit kan, desain grafis gitu kan. Nah kan ada tuh desain grafis yang sekarang AI tuh udah bisa ngedesain poster, ngedesain kadang ada muka kita tuh jadi kartun gitu kan, ada karena gimana tuh gitu dari perspektif dari POV seorang desain grafis gitu. Kalau dari pandangan gue sih ya sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau minusnya tuh kayak klien gue kabur nih, lebih milih ke AI. Aduh. Terus kalau plusnya sih kayak ya udah gitu, misalnya ada yang mesen gitu. Iya, mesen gitu. Terus kalau misalkan dia minta deadline-nya cepet nih. AI itu. Iya. Berarti tapi nggak semua. Tapi nggak semua. Iya. Kayak beberapa aja. Itu masih tetap kita yang ngerjain kok. Gitu. Tapi kalau misalkan yang full AI itu menurut gue kelihatan sih kayak dia tuh abstrak gitu sih gambarnya. Terus lebih bagus ini sih. Iya. Walaupun sebagus-bagus AI itu lebih bagus, lebih buatan manusia gitu ya dibanding AI gitu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan AI juga nanti makin berkembang kan, bisa nggantiin. Nah itu yang gue takutin iya tuh. Kan. Soalnya kadang sekarang aja tuh kan mobil aja udah bisa pakai AI, kayak nunjukin jalan ini sendiri gitu kan. Ya walaupun ada maksudnya banyak kejadian kecelakaan gara-gara fitur itu gitu kan. Nah, dari lu nih coba pekerjaan apa ya menurut lu yang bisa diganti sama AI? Konten kreator juga bisa tau? Iya kan, konten kreator. Sekarang gue kan juga buat konten kan. Gue kan juga buat konten kan. Jadi gue tuh sekarang kalau skrip tuh itu biasanya pakai AI gitu. Skrip segampang itu gitu tuh pakai AI gitu tuh. Kita nggak harus semenit ya aja. Iya gitu tuh, paling skrip nanti kita tinggal dilihat lagi mana yang perlu diperbaiki mana enggak gitu. Kalau dulu mah kan kita emang nulis dari awal, dari judul skripnya mau dibuat apa, mau dibawa kemana gitu tuh. Bahkan bisa ngejokes loh ya itu sekarang. Emang iya? Iya bisa ngejokes. Kayak gimana? Iya, coba jokesnya kayak gimana? Minta kan sekarang ada namanya konsultan komedi kan. Jadi gimana kalau di film-film itu kan ada konsultan komedi. Bagaimana film itu pun lucu gitu tuh. Maksudnya nggak boring gitu kan. Sekarang AI itu bisa jadi konsultan komedi maksudnya kayak gitu. Dengan nanya gitu. Dan itu benar lucu gitu maksudnya. Gitu. Apa jokesnya kurang gitu gimana gitu. Iya sih. Ya berarti dalam tanda kutip apa ya? Kita nih nggak bisa lari dari digitalisasi gitu kan. Jadi mau nggak mau digitalisasi ini harus apa ya, harus dihadapi lah gitu tuh, dihadapin lah ibaratnya. Kalau kita ngelak, kalau kita apa namanya nggak bisa ngikutin, ya udah lo tinggalan gitu kan. Iya benar, kita harus bisa ngikutin sih. Ya kalau lu nggak bisa ngikutin ya jadi gembel anjing di masa depan. Gimana? Ya, ada sebutannya kan yang kayak gitu, orang katro ya. Iya katro, apa kamus upai. Dulu anjir itu mah. Ya, tapi ini pertanyaan utama nih ya. Menurut lu pada nih ya, gimana sih tadi dari Kris, dari AI, dari Kris yang lu asal scan itu bisa nguras duit lu gitu karena lu nggak tahu saldo ATM lu pada, terus dari AI yang bisa gantiin pekerjaan gitu ya karena makin kesini makin AI makin berkembang gitu. Pertanyaannya nih, gimana sih cara ngadepinnya gitu tuh, cara ngadepinnya tuh gimana gitu kan. Orang tuh pasti kan ada aja kan orang yang tidak bisa nerima digitalisasi gitu kan, kayak tukang cilok aja ada yang masih belum pakai gitu karena dia nggak ngerti gitu kan. Gimana sih cara ngadepinnya gitu? Coba dari lu deh. Menurut gue kayak udah kita harus kita sendiri yang bisa, yang pinter gitu loh. Kayak kita kan kan ada apa sih negatif positifnya. Nah kita ambil aja manfaatnya gitu. Terus kalau ambil aja manfaatnya, kalau negatifnya udah kita buang-buang aja gitu. Kalau dari gue ya. Dari sebelah kiri saya gue nih. Gue juga setuju sama si Salwa. Tadi kita pinter-pinternya kita buat manfaatin AI-nya ini gitu kan, biar karena gimana pun juga kan si AI ini kan udah mudah banget ya, udah mudah banget. Jadi kayak udah tinggal pakai doang gitu loh. Jadi tapi emang perlu banget sih mungkin bantuan dari pemerintah mungkin buat lebih
bikin apa ya? Buat bikin pendidikan lagi buat biar si AI masyarakat gitu. itu tahu gitu loh Jadi, tentang AI. AI itu nggak di apa ya digitalisasi inilah tanda kurung gitu ya, nggak digunain secara semena-mena gitu. Ada edukasinya lah Iya, gitu ya. ada Edukasinya yang nggak gitu. bisa jadi bisa gitu kan. Soalnya ada tuh yang apa salah satu contohnya, misalkan Kris nih, kita udah bilang ini udah bayar ya Pak, padahal belum, padahal itu SS-an gitu kan, iya, bisa itu kayak gitu, jahat, iya gitu. kan? Itu jahat banget tuh yang Iya kan? edit kayak gitu Iya tuh. Oh. Sian banget sumpah. Kesel ya. Iya kesel tuh kayak gitu kan, maksudnya ya udah sih cuman kalau memang nggak bisa mah ya udah gitu tuh, tapi ya maksudnya yang kadang yang jual gitu kan bapak-bapak, Iya. Iya, dia- kayak gitu. dia Kris aja kadang-kadang minta tolong anaknya atau siapanya Bener. gitu, dia cuman ini Pak saya udah Ya udah percaya aja. iya udah gitu percaya ya. aja gitu tuh, tapi masih di kayak gitu Dagang gitu. ciloknya habis, duitnya nggak ada. Iya, jangan cilok. kasihan. Rekening gua 17.000 gitu. Padahal udah Udah habis, gitu. balik Iya, modal makanya, ini gue jual gitu juga balik kan. modal. Iya, cuma 17.000 tapi ini nggak habis gitu kan. Oke, tadi kan kita udah ngomongin AI, experience nih. Lu pada pakai AI nih, apa coba? Kalau ada yang kurang didebatin aja di sini dah. Aduh, bener nih. Experience pakai AI. Nah, kayaknya yang mukanya kayak AI kan dia nih. Buset. Experience pakai AI. Oh, kalau experience gue memakai AI itu kayak ya kalau buat ngerjain tugas-tugas kuliah aja sih, kayak aduh hidup gue jadi simple banget nih bro. Buset. Ya, yang tadinya anjing nih tugas brengsek lah. ngasih deadline bener-bener Pak Isan. Pak Iksan dibilang ini Pak tugas apa? Oh, Pak Iksan enggak ya? Enggak. Pak Iksan enggak. gila. Pokok- Seru ya soalnya Seru. podcast kan. Bener. Pokoknya Soalnya kayak aduh podcast. sial banget nih tugas. Aduh. Pokoknya Yang gregetan dah. deadline-nya mepet-mepet itu Iya, ya. gregetan banget. Tugas apa yang bikin lo anjir tugasnya begini amat? Tuh ada tuh Ada tugas. ya. Oh no yang ke Kampung Naga. Ya, Denis, pokoknya itu ya. jangan offset Denis, jangan offset Aduh, Denis. gue gak ikut. Jangan offset Denis. Astagfirullahaladzim. Ibu saya nggak ikut-ikutan ya. Tadi kalau bisa di beep aja. Kalau bisa disensor aja. Aduh, takut nih. Jadi ya experience gue menggunakan AI buat pelajaran kuliah tuh ya kayak simpel aja, lebih efisien waktu gitu, nggak buang-buang waktu. Kayak Iya misal sih gue ya. pengen rebahan kan, tinggal aduh gue lagi pengen rebahan banget tapi tugas kelar, ya udahlah gue buka aja tuh AI. Ya Iya. simpel lah kayak gitulah. Aduh, jadi deg-degan tadi nih Denis. Kampret nih Denis. Jadi tegang nih. Takut. Itu bahaya Denis. Experience pakai AI, Salwa gimana? Sama kayak Dani sih, Apa? kayak buat tugas-tugas, cuman kayak lebih ke ini gimana ya, bener gak sih kayak gini, terus lihat nih di AI, oh iya kayak gini, udah tinggal kita kembangin Buat sendiri. ngevalidasi. Iya, terus kayak kita ya udah kembangin sendiri jawaban-jawaban dari AI. Tapi kadang-kadang gue kadang nggak percaya tuh sama jawaban AI. Ya udah. Takut iya nggak usah sih, tapi kan gue nggak sepinter itu ya, jadi gue mau pakai AI gitu. Iya, tapi kadang kayak ini bener gak ya? Iya, Gitu. makanya kita harus apa ya? Paraphrase. Nggak Kayak harus cross check lagi. Oh, cross check Iya, lagi ya. benar. Takutnya tugas gue sama tugasnya sama nanti. Iya. Oh iya kayak gitu ya, Pak. Iya, maksudnya Kalimatnya sama persis. kalimat ya, sama persis takutnya. gitu tuh. Experience pakai AI, Len. Sama juga kan. Iya ya, maksudnya Sama-sama. sebagai mahasiswa pasti apa ya nggak jauh-jauh dari tugas gak sih? Iya emang. Iya kan? Tapi emang minusnya tuh bikin jadi males. Tadi kan Iya. Dedis juga bilang Iya, tuh kalau gue rebahan. males tinggal pakai AI itu minusnya Jadi tuh. kita terlalu mengandalkan Iya. AI ya. Iya. Gantungan Jadi Iya. kalau Benar. AI-nya nggak ada, aduh gimana nih Iya. gitu ya kayaknya. Padahal kita tuh kayak maksudnya gak habis ngapa-ngapain tapi merasa capek terus kayak ya udah ya AI. Iya gitu tuh. Padahal ya udah aja sebenarnya mah, ya bisa udah aja gitu. Terus kadang nyepelein juga kayak Ya udah mepet gampang lah deadline, gitu ya. gampang ya AI aja Ada bisa AI gitu. aja, Terus gitu. akhirnya ngerjainnya mepet deadline. Iya kan. Gitu. Iya. Pakai AI. AI. Tapi kan AI juga tuh kan, tapi pernah nggak sih lu kayak itu kan maksudnya keuntungan dari AI gitu kan. Tapi kan pernah nggak sih kayak lu nih kita nih lagi ngomongin apa nih misalkan ngomongin tadi tukang cilok tiba-tiba di Shopee kita atau di mana gitu Iya. kan di TikTok gitu tiba beli cilok gitu ada iklan cilok gitu Kayak iya kan langsung. kayak gitu maksudnya itu kan pasti kalau lo suka mikir gak sih kayak anjir ini apa HP ngedenger gua gitu kan Iya. apa Kok tahu ya? iya apa Iya, gua kok dipantau tahu ya? gitu nah gimana tuh menurut takut gak sih kayak gitu tuh Kalau gue sih ngiri ya nggak awal-awal takut sih, tapi gue tuh pernah dengar penjelasannya katanya itu tuh emang bisa baca Ngedenger gitu ya? algoritma kita gitu. Iya, Gue nggak paham algoritma. sih kayak gitu, tapi iya pas tahu itu kayak oh berarti bukan ada penyusup atau apa. ya takutnya kan pasti kan itu ada orang kan di situnya kan Iya. di balik apa namanya program itu kan iya ada algoritma itu kan ada orang kan takutnya lagi
ya namanya kita kan maksudnya misalkan kayak lagi nongkrong nih ngomongin ya misalkan nih, gimana capres gini takutnya Sadap. iya, takutnya kan kayak gitu. Pembahasan depan rumah lu nanti Iya, tiba-tiba. tinggi gitu gua. Membahas sebuah hati lagi. Iya. Wah, Dennis bahaya banget Dennis. Iya, anjir. Keluar sih. Dennis bahaya banget Dennis. Dennis gue masih pengen pulang tahu. Tukang teh Solo di boxnya ada helm ntar. Ya lanjut ya. Iya. Sampingan aja. Ya sampingan kan nggak segitu bahayanya. Ya, tapi menurut lo tadi AI terus digitalisasi, menurut lo Indonesia sendiri nih, kan mungkin kalau kita lihat di Amerika, apa lihat di mana gitu, udah orang tuh maksudnya negara-negara yang maju gitu ya, udah apa-apa tuh ada, bahkan ada di Singapura minimarket tapi kita cuman lewat tapi bayarnya pakai kartu kredit tanpa kasir gitu tuh. Jadi kita langsung lewat aja, nanti tiba-tiba kepotong gitu kan. Nah, Indonesia nih menurut lu udah siap belum menerima digitalisasi gitu tuh, kayak AI, kayak keris, kayak apa ya digitalisasi yang ada lah gitu. Menurut lo Indonesia ini udah siap belum? Gitu? Belum banget sih. Kalau menurut gua ya gimana ya, simpelnya tuh kadang bapak-bapak COD dari toko aja kalau paketnya udah dibuka gitu kayak nggak ngerti. Nah, makanya kan kadang suka apa namanya orang COD, entar kadang duitnya belum ada. Lalu iya, padahal kan sistemnya COD kan. Iya, mau nggak mau kalau barang udah datang ya harus bayar. Iya udah siap gitu. Tapi kan mungkin itu apa ya, kurangnya edukasi gitu kan. Nggak bisa nyalahin juga gitu karena di Indonesia juga edukasi seperti itu kan belum masih terlalu kurang. merata gitu kan. Kurang. Iya gitu maksudnya. Karena kadang-kadang ada anaknya megang HP, dipegang apa namanya, mesen COD, orang tuanya kaget kok tiba-tiba ada pembayaran gitu. Nah, dari lu nih Indonesia nih dikira lu kata lu udah siap belum buat menerima COD? menerima digitalisasi. Menerima digitalisasi. Sama kayak Dennis sih, menurut gue belum terlalu siap ya Indonesia tuh, karena kayak kita aja data-data tuh masih sering kecolongan gitu kan, masih ada yang sering kecolongan. Terus iya, maksudnya belum sekuat itulah gitu ya. Terus kan tadi di Singapura itu ya, kita kan kayak di negara kita tuh anggaran kita tuh lebih dipakai untuk biaya pokok kita aja. Iya, Nah kalau di betul. negara lain tuh kayak mereka tuh udah punya biaya tuh untuk mengupgrade teknologi mereka gitu. Nah kalau kita tuh masih kurang di situ untuk anggaran. Bahkan gitu. kalau di kita tuh mungkin kalau di negara lain investasi itu udah anak kecil pun maksudnya udah ngerti gitu investasinya. Kalau di kita tuh mungkin ya belum banyak yang ngerti lah tentang investasi gitu kan. Kayak maksudnya pinjol juga masih ya kan, kalau pinjol itu kan ibaratnya dampaknya kayak orang pinjol udah tahu kesepakatannya, cuman pas ditagih dia malah belum ada gitu. Harusnya kan ya mungkin itu bisa jadi faktor kepepet juga ya, tapi kan nggak ada yang bisa disalahin lah kalau tidak bisa dibenarkan juga gitu tuh. Mungkin karena kepepet jadi dia apapun di segala cara pun dihalalkan gitu kan. Indonesia untuk AI udah bisa belum menerima? Belum juga. Iya. Gimana? Karena yang tadi kan juga ngomongin tentang abang-abang cilok yang ketipu itu kan. Jadi emang masih butuh edukasi gitu loh buat semuanya tuh bisa nerima kemudahan si AI ini. Iya. Berarti lo udah bisa atau belum kata? Apa ya, mungkin sangat bisa sih, tapi nggak bisanya mungkin gue setuju sih sama Denny, Salwa, sama Alen. Kalau bisanya sih mungkin cuma di beberapa aspek doang, kayak di aspek di e-commerce gitu ya. Kayak misalnya Tokopedia tuh, dia tuh udah bisa menggunakan AI buat kayak dia baca algoritma dari pelanggannya, terus dia rekomendasiin produk ke aplikasi pelanggannya. Nah itu bisa dipakai. Terus juga yang Halodoc yang kayak Halodoc gitu ya. Iya, kayak kita udah bisa kayak Halodoc tuh kayak kita cuma ngasih tahu nih kita gini-gini. Keluhannya apa nanti ada. Udah ada diagnosisnya sendiri. Terus mungkin di kebankan gitu ya, bank-bank kayak gitu, kayak mereka tuh udah terapin kayak apa sih AI gitu. Jadi kayak udah bisa ngedeteksi kalau misalnya ada apa ya? Ada scam atau apa gitu. Iya, gitu kayak ya. gitu udah bisa ngedeteksi kayak gitu sih. Ya kalau dari gue sendiri sih apa ya, bisa nggak bisa bener ya. Cuman yang perlu tuh kita kan nggak mungkin nih AI bakal dihilangkan gitu, nggak mungkin. Pasti ada, pasti nanti berapa tahun ke depan ada AI lainnya yang bisa bahkan bahkan kita cuma tinggal ngomong gitu. Itu ya kalau berapa tahun ke depan kan. Ya mungkin dari Indonesia sendiri sih butuh apa ya, butuh penekanan atau butuh edukasi gitu tuh terhadap AI gitu tuh, terhadap digitalisasi gitu ya. Jadi bukan
Jadi kalau bisa tuh nggak ada kejadian-kejadian kayak dibohongin Gaga Kris atau apa gitu, nggak ada sih gitu. Jadi ya. semuanya orang apa masyarakat tuh udah tahu gitu ya. Iya, maksudnya. Jadi ternyata nggak boleh nih begini gitu. Ya maksudnya walaupun susah gitu, tapi ya mau nggak mau itu yang harus dilakukan buat Indonesia, ya itu melakukan edukasi itu gitu tuh buat apa namanya AI atau digitalisasi ini gitu ya. Oke, mungkin itu beberapa topik dari digitalisasi yang bisa diungkit gitu ya, yang bisa dibahas, yang bisa ini mungkin. Nah, kalau ada kata-kata yang sedikit menyinggung gitu kan, itu salahin Dennis aja. Iya, kayaknya deh. Enggak, itu apa ya, guyon aja ya. Pokoknya kita di sini nggak ada masalah sama siapa-siapa. Kita nggak ada personal. Cuman podcast aja gitu. Oke, mungkin langsung closing statement aja nih. Menurut lo digitalisasi ini, kesimpulan dari digitalisasi dari topik yang kita bahas nih apa? Satu-satu nih. Kalau gua ya simpel aja sih, digitalisasi itu kayak lebih meningkatkan efisiensi aja gitu, kayak apa dipermudah lah gitu. Kayak memanfaatkan teknologi digital aja lah sekarang lah pokoknya lah. Ya simpelnya mempermudah sesuatu hari-hari. Simpelnya memudahkan segala sesuatu di kehidupan sehari-hari kita, betul. Terus kalau gue mungkin dari kemudahan tadi itu kita juga jadi belajar gitu loh buat bisa kita yang kontrol si teknologi ini, bukan teknologi itu yang yang kontrol kita. Kalau dari Sipyun? Ya gue setuju sama semua, mungkin juga kayak mau ngasih tahu juga kayak jangan lupa ambil positifnya aja, jangan negatifnya buang jauh-jauh, ambil manfaatnya, yang buruk-buruknya dibuang aja, jangan diingat, jangan dipakai. Kalau dari gue pokoknya AI itu baik, tapi kadang-kadang jahat. Tergantung penggunanya. Ya, tergantung penggunanya. Kalau penggunanya bijak mungkin bisa jadi alat pembantu. Betul. Tapi kalau penggunanya nggak bijak, mungkin kayak kasus-kasus tadi tuh yang kasus tadi kayak gitu ya, mungkin ada dipinjol. Iya, siap-siap kayak gitu. Bahkan KTPS yang bisa dikirim. Oke, mungkin itu adalah pembahasan tentang apa ya? Tadi bisa dibilang tentang digitalisasi mungkin ya, dari teman-teman, dari Sipyo, dari Halen, dari Dennis, dari Salwa. Mungkin ini itulah sedikit apa ya, pembahasan sedikit kita ungkit-ungkit tentang digitalisasi untuk sahabat Banten Podcast yang menonton. Semoga bisa jadi apa ya, sedikit pembelajaran gitu tentang AI gitu ya. Mungkin dari kita juga nggak benar semua gitu tuh, nggak benar-benar semua, ada yang salah dikit-dikit gitu. Kalau gitu mohon dimaklumi gitu. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas gitu ya, apalagi dari dia nih, tidak pantas, mohon dimaklumi kayak gitu. Oke, mungkin itulah podcast kita kali ini. Gua Mahdi pamit undur diri. Gua Sipyun pamit undur diri. Gua Halen pamit undur diri. Gua Dennis undur diri. Gua Salwa pamit undur diri. Oke. See you guys. Dadah.